Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyani Samarani. Saya dari Rombel TI 10 STT Terpadu Nurul Fikri. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus L3 VPN OSPF. Untuk cara kerja MPLS VPN sebagai fungsinya itu di-enable pada router PE. Dan router PE itu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bertukar update routing dengan perangkat CE. Terus yang kedua, menerjemahkan informasi routing dari CE ke VPN versi 4 root. Gitu. Terus yang ketiga, bertukar root VPN versi 4 dengan perangkat PE lain melalui MPBGP. Untuk topologinya sendiri itu terdapat 7 router dari router 5 sampai router 11. Jadi bertujuan untuk router 8 sama router 10 itu saling terhubung. Dan router 9 sampai router 11 itu saling terhubung. Jadi untuk router 5 dan router 7 itu sebagai PE, router 6 itu sebagai P, dan router 8, router 9, router 10, dan router 11 itu sebagai CE. Untuk konfigurasinya, IP address itu masing-masing dari router 5 sampai router 11. Sebagai contoh, router 5 itu mempunyai IP address 56.56.561, router 6, router 7, router 8, router 9, router 10, router 11 bisa dikonfigurasi sesuai dengan IP yang sudah dicontohkan. Untuk konfigurasi yang pertama itu konfigurasi OSPF pada PE dan P router. Untuk PE routernya ini pada router 5 dan router 7. Dan untuk P-nya itu router 6. Untuk caranya konfigurasi OSPF itu yang pertama ketik router OSPF 10, lalu kita ketikkan lagi router ID 555, itu kita membuat router ID pada router 5 gitu. Dan lalu kita ketik network 555, lalu kita ketikkan wildcard-nya 000. Kenapa 0000? Karena dia /32 dan area 0. Lalu kita ketikkan lagi network 5656560, itu sebagai IP networknya router 5. Dan 0.0.0.255 itu wildcard-nya karena /24 area 0. Dan lakukan hal yang sama pada router 6 dan router 7, sesuaikan dengan IP networknya masing-masing. Dan selanjutnya yaitu konfigurasi MPLS dengan cara ketikan MPLS label protokol LDP, lalu kita ketikkan lagi MPLS LDP router ID rootback 0 force. Kita menargetkannya itu di IP rootback ya. Jadi lakukan hal yang sama pada router 6 dan router 7 dan sesuaikan dengan portnya masing-masing. Lalu selanjutnya kita konfigurasi MPBGP pada router PE. Untuk router PE sendiri itu pada router 5 dan router 7. Dengan cara router BGP 567, lalu kita ketikkan BGP router ID 5.5.5.5, itu router ID yang kita sudah buat tadi. Ketikkan lagi no address family v4 unicast, lalu kita ketikkan lagi netboard 7.7.7.7, remote AS 567. 777-nya itu dimaksud IP rootback dari router 7. Lalu kita ketikkan lagi netboard 7.7.7.7 update source rootback. Jadi dia mengupdate IP rootback. Lalu kita membuat address family VPN versi 4 ya. Dan netboard 7.7.7.7 aktif. Lakukan hal yang sama pada router 7 dan sesuaikan dengan IP loopback-nya router 5. Setelah itu kita konfigurasi RF PE router.
Gitu. Yang pertama kita IPvrFA sebagai labelnya itu A, itu RD 567.2 Kita membuat IP FRF-nya router 5 yang mempunyai label A itu 100. Dan router targetnya ekspor 567.2 itu kan kita buat nantinya pada FRF-nya B. Itu. Lalu untuk router targetnya import 567.200 itu punya sendiri. Dan kita membuat IPvrF B RD 567.200 itu punya IPvrF B gitu. Root target ekspor 567.300 dan root target import 567.400. Lakukan hal yang sama pada router 7 dan perhatikan IPvrF yang sudah dibuat. Lalu kita konfigurasi OSPF, PE, CE, FRF, redistribute, IBGP. Jadi biar semuanya saling terhubung. Router 5 dan router 7. Router OSPF 100 FRFA yang sudah kita buat tadi, router ID-nya 100, 100, 100, 100, networknya 5858580, lalu kita ketikkan cardnya /24 itu 0.0.0.0.255, area 0. Redistribute BGP 567 subnet. Lakukan hal sama pada router 7 dengan membuat router OSPF FRFA dan FRFB. Lalu kita konfigurasi IBGP address family distribute OSPF. Dengan cara kita ketikkan router BGP 567, kita membuat family IPv4 FRFA-nya. Lalu kita ketikkan yang ada di sini. Lakukan hal yang sama pada router 7 juga. Ketikkan OSPF yang sudah kita buat tadi. Itu yang terakhir kita konfigurasi CE. Untuk konfigurasinya sendiri itu OSPF, ketikkan router OSPF 100, network 888 itu IP loopback-nya router 8. Dan 0.0.0.0 itu wildcard /32, area 0. Lalu kita ketikkan lagi network 5858580, itu IP networknya dari router 8. 0.0.0.255 itu wildcard /24, area 0. Lakukan hal yang sama pada router 9, router 10, router 11. Pengujiannya pada router 8 ke router 10. Kita ketikkan show IP route, maka akan muncul beberapa IP yang sudah kita route. Lalu kita ketikkan ping 107.107.107.2 itu IP router 10. Apabila hasil akan muncul sukses rate is 100%. Lalu lakukan hal sama pada router 9 ke router 11 dengan ping 117.117.117.2. Apabila sukses, maka akan muncul sukses rate is 100%. Sekian penjelasan yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.